Ya teman-teman, perkenalkan saya Faris, selaku owner dari Zidna Agrofarm. Ya, ini kandang ayam broiler. Jadi ini kita sekalian review kandang saya. Jadi teman-teman, bagi yang pengen usaha ayam broiler ini, apa aja sih yang mesti disiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidna Agrofarm. Jadi kita harus mengecek juga jalur masuk udaranya. Ini sekarang anginnya udah berasa. Karena di situ outlet, di sini inlet. Ya ini. Nah ini kedengaran gak ya teman-teman suaranya? Nah ini jalur inlet atau masuknya udara. Nah ini yang harus diketahui teman-teman, jalur udara itu juga harus diatur. Jadi ada penutupnya. Harus istilahnya tuh kalau teorinya tunnel door ya, jadi pintu terowongan, karena ini kan seperti atau ibarat terowongan. Jadi udara itu akan mengalir di sini, dan besar kecilnya udara itu selain pengaruh dari kipas adalah pengaruh bukaan dari pintu masuk udara. Jadi ini ditutup sama terpal di belakangnya. Di belakang ini ada terpal, nanti kita lihat. Itu fungsinya untuk mengatur ketinggian. Jadi bukaan, lebar bukaan ventilasi udara yang masuk itu seberapa besar. Jadi kalau masih kecil itu nggak terlalu besar, nanti sampai besar itu fase pertumbuhannya setelah brooding lewat itu sudah mulai dibuka semua gitu. Teorinya gitu teman-teman, ini saya juga belum praktek, jadi masih baca-baca ya. Terus nah ini settingan drinking line itu apa aja sih teman-teman, butuh apa aja kalau bikin drinking line? Itu butuh nipelnya, butuh pipa besi juga, tali-tali. Nah ini butuh apa ini, puli-pulinya, katrol, sama ini nih kerekan atau hand winch. Jadi kalau teman-teman yang udah familiar sama hand winch, kalau yang buat minum mungkin biasanya yang di tengah tuh ya, yang warna merah, yang putarannya 2 arah. Ini saya pakai yang satu arah aja, ke atas atau ke bawah gitu. Jadi model kerekan seperti tirai sebenarnya. Ini cara kerjanya gampang banget. Ini dibuka, udah ya. Ini putar searah jarum jam, itu dia akan naik. Naik. Kalau nurunin gimana? Nurunin ini di arah sebaliknya aja, berlawanan arah jarum jam. Cuman ini kuncinya dibuka dulu, agak susah. Wah susah teman-teman. Kita coba yang ini aja ya, agak keras, itu harus 2 tangan, susah. Saya lagi megang kamera. Ini kita coba. Oke, nah ini teman-teman udah kebuka semua. Ini jatuh nih, posisi lagi jatuh semua. Ini saya kencengin dulu, baru kita putar ke arah jarum jam ya, putar-putar. Jadi dilihat ini, nah udah mulai kelihatan ya, angkat. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian nah ini jalur masuknya, ini ada nepal juga, terus selang sini, terus keluar sampai ketemu toren itu ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Terus kita matiin dulu kipasnya ke lantai 2.
matikan. Yuk, kita ke atas dulu. Ini juga pintu, jangan lupa membukanya itu ke arah luar ya, karena nanti kan kalau kipas nyala itu akan menyedot gitu, akan mengunci dia. Ini sebelum ke atas kita lihat itunya dulu, tutupan tirai, bukan tutupan tirai sih, tutupan inlet, Nah ini tirainya nih. Jadi ini paranet tadi. Ini sebelumnya ini saya belum pasang ini ya, karena saya belum tahu ternyata harus ditutup. Saya akhirnya pasang ini karena teorinya gitu ya. Jadi pasang ini, nanti ini akan diturunkan perlahan-lahan sesuai fase pertumbuhan ayam gitu. Ini yang atas juga sama. Kita ke atas dulu. Oh ya teman-teman, ini konstruksinya kandang ini saya pilihnya itu konstruksi bahan kayu ya teman-teman, karena ya yang paling murah. Pakai hemat. Jadi konstruksinya macam-macam, saya pilih konstruksi kayu. Kayunya apa? Kayu juga ada dua macam, kayunya kayu balok atau kayu bulat. Nah ini saya pakai kayu bulat. Ini ada dua jenis kayu di sini, kayu puspa sama kayu gelam gitu. Kita nyalain dulu. Oh kipasnya, lampunya nyalain dulu. Ini sama ya teman-teman, jadi sama persis sama yang di bawah. Terus kita coba manual aja, semua berfungsi. Nah, itu kita cek di sana. Ini kipasnya nyala semua ya teman-teman. Ini bisa dilihat, dicek ini nyedot atau mendorong. Nah, jadi nggak terlalu jelas ya. Nih coba saya pakai masker. Nah ini kelihatan ya teman-teman, ini tuh kipasnya sedot. Atas juga sama seperti yang di bawah, cuman jujur aja nih di atas ini lebih banyak PR-nya nih dibanding yang di bawah. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini kalau ingin ngebangun tuh apa aja yang harus diperhatiin, karena ini lama bolak-balik. Ini beresin yang di atas ini, yang di atas banyak salahnya nih. Kalau lantainya ini dia alasnya ini ya, bambu berjarak kurang lebih 2 cm ya. Kipasnya pakai yang 3 fasa, yang 1 fasa juga bisa. Jadi kipas tersedia 1 sampai 3 fasa. Cuman kalau besar-besar ya pasti biasanya 3 fasa. Jarang yang 1 fasa. 1 fasa itu masih kipas-kipas yang penggunaannya nggak besar. Jadi kalau alas itu dia bisa bambu, umumnya sih bambu teman-teman ya. Kayak gini bambu. Atau kalau yang sudah modern kandangnya itu biasanya udah cor-coran juga, dikasih bondek dulu terus baru di plester.
Nah, di sini yang kurang itu apa aja? Nah, ini karena konstruksinya kayu itu, kayu yang bukan balok ya, kayu bulat, dia itu nggak lurus. Nggak lurus. Dan nggak lurusnya gimana? Jadi ini tuh, nah ini kemarin tuh kendala banyak kebocoran di samping-samping sini gitu, karena dia nggak lurus. Kemudian pemasangan plafonnya juga dia kurang rapi. Jadi, nah ini tuh, jadi ini kemarin nih kayak gini nih teman-teman, saya buka dulu contohnya nih. Jadi dia itu harusnya itu kalau masang plafon ini yang sisi sini disisain 10 cm atau 15 cm, sisi sini juga disisain. Nanti sama-sama dilipat baru dijepret pakai bambu gitu. Jadi tidak ada kebocoran udara kalau kipas nyala. Karena sistem closed itu sangat wajib untuk kedap udara. Jadi nggak ada kebocoran udara. Jadi anginnya itu yang disedot itu di depan juga nyampe, dapat gitu. Kecepatan anginnya sama, stabil di belakang, di tengah, sampai di depan. Ini juga tuh, jadi ini masih PR ini buat supaya nempelin ini nanti mau dicoba diperbaiki lagi. Kemudian juga ini tirai juga, tirai itu harusnya nggak dipaten. Nanti teman-teman lihat kayak gimana tirai saya, itu harusnya nggak dipaten. Tapi memang selain karena nggak tahu juga, tapi memang saya nggak ada budget juga sih teman-teman buat bikin kerekan tirai gitu. Jadi untuk sementara dipaten dulu aja nggak apa-apa. Saya juga punya backupannya genset. Sama ya, rajin-rajin aja, berdoa teman-teman semoga nggak ada kendala dari listriknya atau dari gensetnya. Kemudian pada masa brooding itu kan ayam itu butuhnya lebih panas ya, karena kan brooding itu mirip seperti dia indukan gitu. Jadi induk ayam itu akan mengerami si anak ayam supaya tetap hangat. Nah, ini saya pakainya yang berbahan bakar minyak ya, atau gasoline, dalam hal ini solar. Jadi ini harganya lebih terjangkau sih teman-teman, baik lagi ke budget ya. Jadi kalau ada budget lebih, silahkan aja beli yang superheater tuh, yang bahan bakar gas. Tapi kalau misalnya budgetnya masih belum banyak gitu ya, bisa pakai ini teman-teman. Tuh, ini saya belum coba juga. Ini tuh bentukannya ini belum coba juga kayak gimana. Jadi ini lebih banyak di plafon aja sih. Nih contohnya ini, karena kan nanti ini masih ada apa ya, udara masuk dari atas gitu, harusnya rapet nih. Jadi ya minusnya kalau kayu-kayu bulat begini ya, seperti ini ya teman-teman, masih ada yang renggang-renggangnya. Ini juga nih, ini harusnya di luar dikasih terpal lebih supaya anginnya tidak masuk. Sama, ini ada kerekan 3, kemudian inletnya paranet gitu ya teman-teman. Kita keluar lagi aja. Ini ya. Nah gitu teman-teman.
Ini belum, alhamdulillahnya cikinnya mundur ya. Ini kondisinya lagi di tengah-tengah pandemi corona, kemungkinan akan mundur awal Mei ya, pekan 1 atau pekan kedua. Ini saya juga pakai sistem kemitraan. Nah ini jadi sebenarnya kalau yang betul itu di sini sekitar berapa senti ya, 30 senti itu dikasih terpal ditutup, yang bawah juga nanti ditutup lagi pakai terpal panjang di sini. Jadi dia menutup terpal atas sama terpal bawah gitu. Jadi itu yang akan nanti dikerek gitu. Jadi yang dipaten ke bawah. Jadi kenapa paten ke bawah bukan di atas? Jadi kalau misalnya ada situasi darurat, misalnya PLN trip, listriknya mati, ada genset, cuma juga gensetnya juga ternyata trip atau mati atau tidak berfungsi dengan baik, itu bisa di pengobatan pertamanya ya, pertolongan pertamanya itu adalah dengan membuka tirai sehingga ada udara masuk dan amoniaknya bisa keluar gitu. Jadi ada tindakan pertamanya. Tapi ini saya enggak gitu. Jadi memang ini minusnya di sini, tirai tadi di plafon. Nah ini nih, ini ada kosong nih, memang dari plafon ke atap itu sekitar 2 meter tingginya ke ujung bagian yang paling tinggi itu teman-teman. Sementara itu dulu, kalau ada yang ingin didiskusikan bisa di kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.